Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 74, apa yang ingin kamu lakukan? Ma Liu tidak pernah membayangkan Liu Heida bisa begitu keras kepala. Dia jelas percaya bahwa pamannya ingin meracuninya untuk membunuh dirinya, tetapi dia tetap ingin menunjukkan kesetiaannya. Faktanya, orang tua Liu Heida meninggal ketika dia masih muda, dan pamannya lah yang membesarkannya. Dia tidak memulai usahanya sendiri sampai dia berusia 17 atau 18 tahun. Dikatakan bahwa ia adalah seorang paman, namun pada dasarnya ia setara dengan ayah angkatnya. Meski Kapten Liu memiliki sifat dingin dan memperlakukan keponakannya begitu saja, namun ia tetap memiliki kebaikan hati dalam membesarkannya. Justru karena perasaan inilah meskipun Liu Heida patah hati, dia masih mengertakkan gigi dan berencana untuk menanggung masalah ini sepenuhnya. Saat ini, tidak hanya Ma Liu yang mendengarkan di luar sel, tetapi Liang juga berada di sampingnya. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak berdaya saat ini, tapi Liang hanya tersenyum tipis, seolah ini sudah diduga. Liang berbisik, masuk dan ungkapkan kekagumanmu padanya. Katakan bahwa pria heroik seperti itu dipenggal seperti batu giok indah yang terkubur di dalam debu. Kalau begitu kamu bawakan meja berisi anggur dan makanan enak, minumlah bersamanya, dan katakan bahwa kamu ingin membuatnya terkenal, sehingga semua orang di dunia tahu betapa murah hati Liu Heida. Kata-kata ini seperti awan dan kabut, dan Ma Liu benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak tahu apa gunanya melakukan ini. Setelah beberapa saat, sebuah jamuan makan diletakkan di atas meja. Ma Liu melepas semua perlengkapannya, berganti pakaian biasa dan memasuki sel. Liu Heida sekarang dibelenggu dengan berat dan sangat sulit untuk digerakkan. Selain itu, dia terluka dan belum makan, jadi dia sudah sangat lemah. Namun meski begitu, saat dia melihat Ma Liu masuk, dia tetap terlihat energi. Ma Liu, jika kamu punya keahlian lain, tunjukkan saja. Jika kakek Liu Heidamu ini mengerutkan kening, kamu akan dianggap pahlawan. Tanpa diduga, Ma Liu memberi perintah, lepaskan belenggu orang baik itu secepatnya, dan taruh anggur dan makanan enak di atas meja. Kami akan mabuk hari ini. Perilaku seperti ini benar-benar di luar dugaan Liu Heida. Dia menunggu belenggu di tubuhnya dilepas, tapi dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ini, wajah Ma Liu serius, dia mendekat dan membungkuk dalam-dalam ke tanah. Kita dulu sering bertengkar sengit di jalan dan tidak mengetahui asal-usul satu sama lain. Tapi hari ini saya tahu bahwa Anda adalah orang yang teguh dan heroik. Anda mencicipi instrumen penyiksaan di pemerintah daerah berulang kali, tetapi Anda bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu seperti Vajra yang terbuat dari besi atau Arhat yang terbuat dari tembaga. Jelas Anda akan dibunuh dan dibungkam, tapi Anda tetap mempertahankan kesetiaan. Melihat dunia, saya khawatir dinasti Zhou tidak akan dapat menemukan orang lain seperti Anda. Kefasihan Ma Liu memang luar biasa, omong kosong kentut pelanginya membuat Liu Heida pusing dan dadanya membusung. Ayolah, yang paling aku, Ma Liu, kagumi dalam hidupku adalah pahlawan dan pemberani. Seperti kata pepatah, tidak ada kenalan tanpa perkelahian. Aku akan menjadikanmu temanku seumur hidupku. Liu Heida memiliki senyum sedih di wajahnya dan berkata, dalam hidup ini, saya khawatir hidup saya akan segera berakhir. Saya memahami hukum dinasti Zhou. Tolong nanti Anda memenggal kepala saya dengan benar. Ini memang benar. Hukum dinasti Zhou sangat ketat. Penyanderaan untuk melawan pemerintah sudah merupakan kejahatan pemenggalan kepala. Ditambah dengan fakta bahwa dia masuk ke rumah pribadi dan menculik Lin Cuxue, dan dihukum karena beberapa kejahatan, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ma Liu tampak serius, mengangkat gelas anggur dengan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, merupakan kehormatan bagi saya untuk berteman dengan pahlawan seperti Tuan Liu, bahkan hanya untuk satu hari. Mari kita minum yang enak hari ini. Setelah kita mabuk, semua kekhawatiran itu akan terlupakan. Kedua orang itu makan dan minum yang banyak. Ma Liu memakan semua hidangan terlebih dahulu dan meminum anggur untuk menunjukkan bahwa makanan dan anggur tersebut tidak beracun.
Mereka minum dari siang hingga senja. Anggurnya sangat enak. Ketika Ma Liu keluar dari sel, dia dengan lantang meminta anak buahnya segera mencari dokter untuk membantu Liu Heida mengobati lukanya. Ia juga memerintahkan agar penjara ditutup dengan selimut katun halus dan membawa kasur empuk, tanpa ada kelalaian. Liu Heida bisa menahan kerja keras tadi, tapi sekarang setelah makan makanan dan anggur dan berbaring di selimut lembut, dia merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Lagi pula, dia telah disiksa sepanjang malam, dan dia sangat kelelahan, sehingga dia langsung berbaring dan tertidur hingga tengah malam. Malam itu ada awan gelap, ada guntur samar, bulan tertutup awan hitam, dan di dalam wilayah itu gelap. Pada zaman dahulu tidak ada sistem penerangan. Pada malam hari, orang bisa tidur dengan lampu menyala, tapi tidak ada lampu sama sekali di jalanan. Akan lebih baik jika bulan cerah dan bintang-bintang jarang. Dalam cuaca seperti ini sebelum terjadi badai petir, dapat dikatakan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda sendiri di jalan. Bangun, cepat bangun. Liu Heida sedang tidur nyenyak ketika dia tiba-tiba terguncang dari tidurnya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa mereka adalah sekelompok pria berpakaian hitam. Orang-orang ini semuanya berpakaian hitam, dan kepala mereka dibungkus kain hitam. Hanya sepasang mata yang terlihat, dan masing-masing memegang parang di tangannya. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Meskipun Liu Heida tahu bahwa dia pasti akan mati, dia masih rakus untuk hidup dan ingin bertarung seperti binatang buas yang terperangkap ketika dihadapkan dengan pisau daging. Tuan Liu, ini aku. Salah satu pria bertopeng melepas kain hitam di wajahnya, dan ternyata itu adalah Ma Liu. Ini, apa yang terjadi? Pikiran Liu Heida menjadi kosong, dan dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Ma Liu. Tuan Liu, saya mengagumi keteguhan Anda, bagaimana saya membiarkan Anda dipenggal? Malam ini gelap dan berangin, ini saat yang tepat untuk melarikan diri. Ikutlah dengan saya. Sebelum pria itu bisa mengetahuinya, Ma Liu melambaikan tangannya, dan kedua pria berbaju hitam itu berdiri dengan satu tangan masing-masing memegang Liu Heida tanpa penjelasan apapun. Beberapa orang berteriak dan berjalan cepat melewati penjara dengan pisau, dan segera sampai di gerbang penjara daerah. Ada kereta di luar untuk membawa Anda, Tuan Liu. Mulai sekarang, gunung dan sungai akan naik, dan pasti akan ada kesempatan kita untuk bertemu lagi. Liu Heida juga mengepalkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Dia hendak mengucapkan beberapa kata terima kasih ketika dia mendengar suara gong. Mengikuti lentera dan obor di pintu penjara, semua pohon pinus menyala, dan area sekitarnya bersinar terang. Liu Heida, Ma Liu. Aku sudah lama melihat kalian berdua bekerja sama. Apakah kalian masih ingin melarikan diri hari ini? Niu Erlah yang berbicara, dan tim keamanan di sekitarnya memegang kapak dan tongkat di tangan mereka, memblokir semua jalan. Jantung Liu Heida berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak bisa melarikan diri, tapi Ma Liu juga akan terlibat. Saat dia memikirkannya, dia mendengar Ma Liu berteriak. Kita tidak boleh kehilangan akal. Saudara-saudara, bertarunglah. Membunuh. Bab 75, Penyergapan. Liu Heida tidak pernah membayangkan bahwa Ma Liu adalah orang yang begitu bersemangat. Sebagai seorang penangkap kepala, dia tidak akan ragu melawan pemerintah untuk menyelamatkannya karena kesetiaannya. Ada banyak pertempuran di depan, dan dua pria bertopeng berpakaian hitam membawa Liu Heida dan bergegas ke samping. Seperti kata pepatah, jika satu orang mengorbankan nyawanya, 10.000 orang tidak akan mampu mengalahkannya. Meskipun tidak banyak orang di geng Ma Liu, mereka semua tampaknya adalah pahlawan yang saleh, dan mereka tidak peduli dengan nyawa mereka saat membunuh. Dia menyaksikan beberapa orang dicincang dan jatuh ke tanah berlumuran darah, namun mereka tetap memeluk erat kaki pengejarnya dan berteriak kepada rekannya untuk segera pergi. Beberapa orang menyerbu ke dalam pertempuran dan bunuh diri di tengah kerumunan penjaga keamanan. Dari kejauhan, anggota tubuh mereka beterbangan kemana-mana, dan bahkan kepala besar pun terguling. Sungguh pertarungan yang brutal sampai mati. Di bawah serangan putus asa Ma Liu dan gengnya, tim keamanan yang dipimpin oleh Niu Er akhirnya hancur berkeping-keping. Cepat masuk ke kereta. Ma Liu berteriak keras, memegang dua pedang dan menebas seperti orang gila, menghalangi para pengejarnya. Kereta akhirnya mulai bergerak, semakin cepat,
dan suara para pengejar di belakangnya perlahan-lahan menjadi semakin lemah. Saya merasakan gerbongnya berguncang, tirai gerbong terbuka, dan Ma Liu berlumuran darah, terengah-engah. Melihat baju di badannya sudah terkoyak, ada 2 luka berdarah, dan dagingnya berputar-putar, dia tidak berani melihat lebih dekat. Saudara Ma, saya, Liu Heida, sangat berbudi luhur dan tidak kompeten sehingga saya telah menyebabkan begitu banyak saudara kehilangan nyawa. Saya sungguh malu menerima kebaikan ini. Meski Ma Liu kini berlumuran darah dengan luka tusuk, dia tetap mempertahankan keberaniannya. Tuan Liu, apa yang kamu bicarakan? Ma Liu sama sekali tidak senang. Kami menghormati karakter Anda dan secara khusus merekrut teman-teman baik yang setia kepada dunia untuk datang menyelamatkan Anda. Setiap saudara mengorbankan nyawanya demi kebenaran dan mati demi keadilan di dunia. Itu adalah hal baik yang akan dikenang selamanya. Kami semua datang ke sini secara sukarela, dan tidak ada dari kami yang dipaksa untuk datang ke sini. Tuan Liu, mengapa Anda harus bersikap begitu sopan? Sebaliknya, hal itu membuat saudara-saudara merasa tidak bahagia. Beberapa kata ini sungguh menghangatkan hati orang-orang. Meskipun Liu Heida biasanya sangat setia, jika dibandingkan dengan geng Ma Liu, dia bukanlah siapa-siapa. Meskipun dia mengalami penyiksaan di penjara, itu semua demi melindungi pamannya. Meskipun karakter paman ini tidak terlalu baik, dia tetap menjaga tulangnya dan membawanya ketika dia masih kecil dan tidak punya makanan untuk dimakan. Ketika dia tumbuh dewasa, dia keluar untuk memulai bisnisnya sendiri. Ma Liu baru saja mendengar bahwa dia adalah orang yang setia, jadi dia berteman baik dengan dirinya sendiri, seorang terpidana mati, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Perilaku seperti ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Mengatakan bahwa pahlawan paling setia di dunia adalah Ma Liu di depan dirinya. Tuan Liu, mengapa Anda ditusuk? Saya benar-benar minta maaf karena pemandangan tadi terlalu kacau. Ini salah saya karena tidak bisa melindungi Anda dengan baik. Kata Ma Liu menyalahkan dirinya sendiri. Setelah diingatkan seperti ini, Liu Heida merasakan sakit yang menusuk di bahu kanannya. Meski lukanya tidak dalam, namun sebesar tamparan, dan gerakan sekecil apapun menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Melihat ini, Ma Liu segera mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tangannya. Setelah membukanya, ada 6 pil merah di dalamnya. Tuan Liu, ini adalah obat luka tusuk yang diturunkan dari nenek moyang saya. Selama Anda meminum 1 pil setiap kali, itu akan menghentikan pendarahan dan membentuk otot dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa serius cederanya, itu dapat menyelamatkan kehidupan Anda. Saya berharap orang-orang di generasi saya tidak memenuhi harapan. Resepnya telah hilang. Hanya tersisa 6 pil ini. Saya tidak berani menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tuan Liu, minumlah 1 pil dulu, dan saya akan membagi sisanya dengan saudara-saudara saya. Saat dia berbicara, Ma Liu mau tidak mau mengatakan bahwa dia mengambil ketel terlebih dahulu, membantu Liu Heida meminum pil, dan kemudian memberikan pil yang lainnya kepada pria berbaju hitam. Mendengar perkataan Ma Liu yang begitu bijak, Liu Heida merasa lebih bersyukur. Obat luka tusuk yang diturunkan dari nenek moyang Ma Liu dicadangkan untuk menyelamatkan nyawa. Hari ini, dia telah menggunakan semuanya untuk hal kecil ini. Anda harus ingat kebaikan ini. Kereta terus bergerak maju, dan karena jendelanya ditutup, mustahil untuk melihat kemana mereka pergi keluar. Dengan benjolan berirama, kelopak mata Liu Heida bergerak-gerak, dan dia tidak bisa lagi membuka matanya. Setelah berjalan beberapa saat, Liu Heida tidak tahan lagi. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur, tetapi tiba-tiba dia merasakan seseorang menuangkan air ke wajah dia, dan Liu Heida tiba-tiba terbangun. Tuan Liu, oh tidak, kita disergap segera setelah kita memasuki gunung. Ada pemanah di hutan dan kuda-kuda ditembak mati. Ada rumah kosong di jalan gunung. Ayo masuk untuk menghindari anak panah. Sebelum dia selesai berbicara, hanya terdengar suara klik-klik, dan beberapa anak panah taring serigala menembus papan kayu kereta. Salah satunya hampir melukai Liu Heida. Tuan Liu, cepat keluar dari kereta, saudara-saudara akan melindungimu dengan perisai. Ma Liu sudah memiliki perisai di tangan kirinya, menggigit pedang di mulutnya, menarik Liu Heida dari kereta, dan berlari ke depan dengan cepat. Saat dia mencoba menghindari tembakan, Liu Heida hanya punya waktu untuk melihat keluar melalui celah perisai.
Benar saja, dia melihat ada berbagai macam pohon bambu di luar, mungkin ini di pegunungan. Ada perisai di sekelilingnya, dan Anda tidak dapat melihat jalan di depan sama sekali. Sepertinya Anda diseret ke dalam rumah oleh seseorang. Setelah beberapa kali teriakan, terdengar suara tubuh jatuh ke tanah. Kemungkinan besar dua saudara laki-laki lagi terbunuh oleh panah. Setelah bergegas masuk ke dalam rumah, mereka menemukan bahwa rumah itu berantakan dan penuh debu. Seharusnya itu adalah tempat di mana penjaga gunung yang telah lama ditinggalkan itu berada. Ma Liu dan yang lainnya buru-buru menutup pintu, dan duduk di tanah satu persatu, terengah-engah, kemudian terdengar teriakan dari luar. Ma Liu, menyerahlah. Kapten Liu punya rencana cerdas dan tahu bahwa kamu akan mengambil risiko, jadi kami menyiapkan penyergapan di sini. Selama Liu Heida diserahkan, kalian semua bisa melarikan diri dengan nyawa kalian. Kapten Liu telah membuat janji dan tidak akan pernah membunuh kalian semua. Setelah mendengar ini, Liu Heida merasa sedih di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu setia dan menolak mengaku bahkan setelah disiksa, hanya untuk menyelamatkan Kapten Liu, pamannya. Namun saat dia di penjara, paman ini tidak mempedulikan perasaan masa lalunya, demi melindungi dirinya sendiri, dia diam-diam ingin meracuninya dan hampir membunuh dirinya. Ma Liu berhasil menyelamatkan dirinya dengan susah payah. Dia bisa melihat burung terbang tinggi di langit dan ikan melompat di laut, tapi dia menyiapkan penyergapan untuk mencegat dan membunuhnya di sini. Liu Heida tahu di dalam hatinya bahwa dia adalah beban terbesar pamannya selama dia masih hidup. Tidak peduli kapan dan di mana dia ditangkap, dia akan menjadi bahaya yang tersembunyi. Pantas saja pamannya begitu nekat ingin membunuhnya. Ma Liu, Kapten Liu telah memberi jalan. Itu tergantung apakah Anda bisa pergi. Apakah Anda akan berjuang begitu keras untuk Liu Heida? Ma Liu berdiri dan berteriak dengan marah, berhentilah mengomel di sini, hidup dan mati tidak penting bagi kebenaran seseorang. Ketika Liu Heida mendengar ini, air mata akhirnya keluar dari matanya. Bersambung.